Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rizkina dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 20882031100012. Nah, pada video kali ini saya akan mereview apa saja yang saya pelajari dari mata kuliah Introduction to Linguistics. Nah, apa sih linguistik? Definisi linguistik adalah istilah mengenai ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji serta menelaah bahasa secara umum, baik bahasa daerah, bahasa sendiri, ataupun bahasa asing. Nah, orang yang mempelajari linguistik dengan baik dapat kita sebut sebagai linguis. Nah, di dalam linguistik terdapat istilah seperti scientific atau berpikir secara ilmiah atau fakta, scientific study atau ilmu yang berdasar pada fakta ilmiah, language atau bahasa sebagai objek, dan linguistik adalah bahasa manusia. Nah, seorang linguis adalah seorang yang berbicara banyak bahasa atau polyglot, multilingual, orang yang fasih berbicara dengan bahasa yang dipelajarinya, terus orang yang mempelajari bahasa yang dia gunakan dengan lancar, dan orang yang belajar bahasa untuk mengajari orang lain bagaimana berbicara dengan benar, dan mempelajari bahasa secara alami untuk memahami struktur bahasa mereka. Mengetahui suatu bahasa dengan memahami sistem suara yang terbagi menjadi dua, yaitu inventoris suara dan kombinasi suara. Nah, kedua, memahami kata terbagi menjadi tiga, yaitu makna leksikal kata, mengkombinasikan morfem atau unit terkecil bermakna dalam bahasa ke dalam kata, dan interaksi antara pengetahuan bagaimana mengkombinasi morfem dan bunyi. Serta yang ketiga adalah memahami kalimat dan non-kalimat. Next, cara pemaknaan kalimat terbagi menjadi dua, yaitu makna kontekstual dan makna tekstual. Makna kontekstual merupakan makna yang terdapat melalui melihat konteksnya dari siapa yang bertutur, siapa lawan bicaranya, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan siapa yang berbicara. Sedangkan makna tekstual merupakan makna yang didapat melalui melihat atau mendengar saja. Contohnya seperti Ana dan Ani sekarang bermain di ruang tamu. Nah, jika diperhatikan, makna tekstual di dalam kalimat tersebut dilihat melalui siapa yang dituturkan serta waktu dan tempat kejadian tersebut terjadi. Nah, namun jika dilihat dari segi makna kontekstual, memungkinkan kita bisa mengetahui siapa yang menuturkan dan dituturkan, tempat dan waktu kejadian, apa yang dimainkannya, dan bagaimana cara penyampaiannya dan sebagainya. Nah, jadi perbedaan keduanya adalah pada makna kontekstual kita melihat maknanya secara lebih terperinci, sedangkan pada makna tekstual maknanya didapat secara sederhana saja. Cara memperoleh pengetahuan tentang bahasa kita. Nah, adapun teori yang menjelaskan tentang pemerolehan bahasa, yaitu universal grammar, teori behavioristik, teori nativis, dan teori fungsional. Universal grammar, manusia sejak saat ia lahir telah memiliki grammatical structure atau susunan tata bahasa. Teori behavioristik, pemerolehan bahasa melalui perilaku verbal, yaitu dengan adanya stimulus lalu direspon dan akhirnya menimbulkan bahasa. Teori nativis, pemerolehan bahasa dengan kapasitas genetik yang mempengaruhi kemampuan dalam memahami bahasa di sekitar, sehingga menimbulkan sistem bahasa yang tertanam dalam diri. Dan teori fungsional, pemerolehan bahasa tergantung kepada perkembangan kognitif. Nah, pada dasarnya, anak telah memiliki tata bahasa universal seiring dengan berkembangnya kemampuan kognitif anak. Maka, kemampuan berbahasanya juga ikut berkembang. Nah, berkembangnya kemampuan berbahasa pada anak juga ikut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yang mana mereka turut serta pula menambahkan pengetahuan berbahasa kepada anak tersebut. Contohnya seperti membacakan lantunan ayat suci ketika hamil dan membacakan dongeng sebelum tidur. Phonetics dan fonologi. Phonetics merupakan ilmu yang membahas bagaimana suatu suara bisa terbentuk menggunakan beberapa bagian tubuh, yaitu bibir, gigi, lidah, faring, dan paru-paru. Phonetics terdiri dari dua jenis, diantaranya articulatory phonetics, yaitu ilmu yang mempelajari jalannya suara terbentuk, dan auditory phonetics, yaitu ilmu yang mempelajari suatu bahasa diterima oleh pendengar.
Sedangkan fonologi merupakan ilmu tentang suatu sistem dalam sebuah bahasa. Fokusnya adalah berkaitan tentang aturan bagaimana bunyi dihasilkan saat manusia berbahasa. Dalam fonologi digunakan simbol-simbol yang disebut phonetic transcription. Kita bisa melihat simbol tersebut pada kamus, contohnya seperti saat kita menyebutkan huruf O, maka mulut kita membulat. Hubungan otak dengan pemerolehan bahasa. Bagian otak yang paling berfungsi pada pengontrolan kegiatan kognitif adalah cerebrum. Salah satunya adalah kegiatan berkomunikasi dan berbahasa. Nah, para ahli menyatakan bahwa dalam kegiatan sehari-hari, dari yang ringan sampai yang berat, otak manusia selalu bekerja dengan sempurna. Nah, kecuali ada kelainan maupun gangguan. Gangguan dalam berbahasa. Gangguan saraf apasia merupakan sindrom pada sistem saraf pada otak yang merusak kemampuan berbahasa. Akibatnya, seseorang berbicara menjadi gagu, gagap, serta kesulitan. Gangguan psikologis terjadi karena adanya rasa trauma, ketakutan, kecemasan sehingga menyebabkan seorang kesulitan berbahasa. Perubahan bahasa. Perubahan bahasa merupakan perhatian utama linguistik historika. Terkadang juga disebut linguistik diakronis, yang mana berusaha menjelaskan bahasa berubah sewaktu-waktu. Faktor utama perubahan bahasa adalah manusia sebagai penggunanya. Nah, adapun faktor lainnya yaitu regularisasi atau perubahan untuk membentuk struktur yang teratur supaya pengguna dalam belajar bahasanya lebih mudah menggunakan serta mempelajarinya. Kedua, kontak bahasa. Bahasa berubah akibat adanya kontak dengan penutur lain. Contohnya seperti bahasa Indonesia awal 70-an dan 80-an masih banyak kosakata dengan sentuhan bahasa Belanda. Nah, semua bahasa beradaptasi untuk memenuhi perubahan konteks dan kebutuhan komunikasi mereka. Artinya, bahasa berubah secara dinamis dan bertahap. Bahasa berubah karena mereka yang menggunakan adalah manusia, bukan mesin. Banyak perubahan dalam fonologi bahasa didukung oleh tujuan psikologis untuk meningkatkan kemudahan artikulasi. Jika urutan bunyi dalam suatu bahasa sulit untuk diucapkan atau terlalu rumit, itu kemungkinan akan disederhanakan. Tipe dan mekanisme perubahan bahasa. Tipe-tipe perubahan bahasa yaitu phonological dan phonetics, morphological, syntactic, semantic, dan dua tambahan yaitu spelling dan lexical. Mekanisme perubahan bahasa. Dengan perubahan bunyi atau perubahan cara anggota sebuah komunitas mengucapkan sebuah bunyi terjadi secara konstan dan lambat. Nah, kebanyakan ditentukan oleh lingkungan phonetics dan menghasilkan perubahan fonologi. Kedua, kata pinjaman. Apabila ada kontak antara dua bahasa berbeda, maka akan ada adopsi bagian dari bahasa satu sama lain. Biasanya interaksi ini berhubungan dengan kata dari bahasa tertentu, lalu masuk di bahasa lain. Bahasa yang bagiannya diambil disebut donor dan yang mendapat atau mengadopsi resipien. Ketiga, penciptaan analogi. Analogi dibantu oleh faktor kognitif yang sinkron dan berlaku secara tidak teratur di seluruh bahasa namun menghasilkan keteraturan. Semantics. Semantics merupakan pada makna literal kata, frasa, dan kalimat. Makna merupakan pesan, ide, dan atau gagasan. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana proses tata bahasa membangun makna yang lebih kompleks dari yang lebih sederhana. Dalam semantik, kita memiliki makna kalimat dan makna pembicara. Makna kalimat adalah makna sastra dari sebuah kalimat yang diucapkan oleh pembicara, sedangkan makna pembicara adalah maksud pembicara dalam mengucapkan kalimat. Nah, di dalamnya terdapat teori yaitu formal semantics, conceptual semantics, cognitive semantics, lexical semantics, cross-cultural semantics, dan computational semantics. Pragmatic merupakan cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa yaitu unsur di luar tuturan yang memengaruhi maksud tujuan. Maksud tersebut tidak dapat dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu bicara, siapa yang terlibat, tujuannya, aturannya, serta penyampaian. Dalam pragmatik kita mempelajari tindak tutur atau implikatur tuturan, interaksi percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan. Ada 4 tipe konteks di dalamnya yaitu physical, epistemic, linguistik, dan social konteks. Mengapa kita harus belajar linguistik? Apa sih pentingnya belajar tentang bahasa? Nah,
Dilihat dari definisi bahasa, linguistik, dan komunikasi. Bahasa bermakna sebagai sistem lambang bunyi yang tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya dan digunakan oleh orang-orang yang berinteraksi. Linguistik merupakan ilmu yang mempelajari, menelaah, serta mengkaji bahasa secara umum, baik bahasa sendiri, bahasa asing, ataupun bahasa daerah. Komunikasi diartikan sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi, baik berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi hubungan ketiganya bisa dapat disimpulkan, yaitu linguistiklah yang memperkenalkan kita bagaimana kata, kalimat, serta bahasa dibentuk. Kemudian bahasa yang menjadi jembatan orang-orang berinteraksi dan menyampaikan pesan yang disebut komunikasi. Nah, itu saja review saya hari ini dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.